Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Kali ini saya akan menjelaskan apa itu psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme merupakan aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal dari psikologi. Behaviorisme sendiri lahir sebagai disiplin empiris yang mempelajari perilaku yang beradaptasi terhadap stimulasi lingkungan. Behaviorisme juga bentuk reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Karena perilaku yang dapat diamati dan dikuantifikasi diasumsikan memiliki maknanya sendiri, bukan sekedar berfungsi sebagai perwujudan peristiwa-peristiwa mental yang mendasarinya. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Kaum behaviorisme memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh objektif. Kaum behaviorisme juga mencoret dari kamus ilmiah mereka semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensasi, persepsi, hasad, tujuan, bahkan termasuk berpikir dan emosi. Fungsionalisme menjadi dasar bagi behaviorisme melalui pengaruhnya pada tokoh utama behaviorisme yaitu Watson. Dasar pemikiran Watson yang memfokuskan diri lebih proses mental daripada elemen kesadaran. Prinsip dasar dari behaviorisme. Yang pertama ada perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains yang harus dihindari. Yang ketiga, penganjur utama dari Watson adalah overt observable behavior, yaitu satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson dengan mengikutsertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. Banyak ahli yang membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. Terhadap aliran behaviorisme sendiri, kritik umumnya diarahkan pada pengingkaran terhadap potensi alami yang dimiliki manusia. Bahkan menurut pandangan ini, manusia tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kemauan, dan kebebasan untuk menentukan tingkah lakunya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov yang memiliki nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1936 di Leningrad yang sekarang menjadi Saint Petersburg. Beliau merupakan fisiolog Rusia yang dikenal terutama karena perkembangannya tentang konsep refleksi terkondisi.
Kehidupan awal Ivan Pavlov. Pavlov merupakan putra pertama seorang pendeta dan cucu dari seorang sexton. Ia menghabiskan masa mudanya di Ryazan di Rusia Tengah. Di sana, ia menghadiri sekolah gereja dan seminari teologi. Pada tahun 1870, ia meninggalkan studi teologinya untuk masuk ke Universitas Saint Petersburg, di mana di sana ia belajar kimia dan fisiologi. Pada tahun 1879, ia lulus dan menerima gelar MD di Imperial Medical Academy di Saint Petersburg dan menyelesaikan disertasinya pada tahun 1883. Pada tahun 1884 sampai dengan 1886, ia belajar di Jerman di bawah arahan ahli fisiologi kardiovaskuler Karl Ludwig di Leipzig dan ahli fisiologi gastrointestinal Rudolf Heidenhain di Breslau. Setelah bekerja dengan Ludwig, penelitian independen pertama Pavlov adalah tentang fisiologi sistem peredaran darah. Dari tahun 1888 hingga 1890, di Laboratorium Botkin di Saint Petersburg, ia menyelidiki fisiologi jantung dan pengaturan tekanan darah. Pada tahun 1890, ia menjadi profesor fisiologi di Imperial Medical Academy, di mana ia tinggal sampai pengunduran dirinya pada tahun 1924. Selama tahun 1890 sampai 1900 khususnya, dan pada tingkat lebih rendah sampai sekitar tahun 1930, Pavlov mempelajari aktivitas tentang sekretory pencernaan. Teori Classical Conditioning oleh Ivan Pavlov. Classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Classical conditioning merupakan model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Secara sederhana, pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon, bahwa prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan oleh Pavlov. Menurut teori ini, ketika makanan disebut sebagai stimulus-stimulus yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari, dipasangkan atau diikutsertakan dengan lampu, dinyalakan lampu disebut sebagai stimulus-stimulus yang dikondisikan atau dipelajari. Maka dinyalakan lampu akan menghasilkan respon yang sama, yaitu keluarnya air liur dari anjing percobaan. Peristiwa ini menurut Pavlov merupakan refleks bersyarat dari adanya masalah fungsi otak, sehingga masalah yang ingin dipecahkan oleh Pavlov dengan eksperimen itu ialah bagaimanakah refleks bersyarat itu terbentuk. Pavlov melakukan eksperimen itu berulang-ulang dengan berbagai variasi. Dari eksperimen Pavlov, menurutnya respon dikontrol oleh pihak luar. Pihak inilah yang menentukan kapan dan apa yang akan diberikan sebagai stimulus. Dari peristiwa pengkondisian klasik ini merupakan dasar bentuk belajar yang sangat sederhana, sehingga banyak ahli kejiwaan menganggap Pavlov sebagai titik permulaan tepat untuk penyelidikan belajar. Lalu, peristiwa conditioning juga banyak terdapat pada diri manusia. Misalnya, Anda dapat menjadi terkondisi terhadap gambar makanan dalam berbagai iklan yang menampilkan makanan malam dengan stik yang lezat. Dapat memicu respon air liur meskipun Anda mungkin tidak lapar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, maka terlihat bahwa pentingnya mengkondisikan stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan atau eksternal daripada motivasi internal. Prinsip dari classical conditioning yaitu penguasaan atau akuisisi. Penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari sesuatu respon atau respon baru berlaku beberapa tingkatan. Juga semakin sering organisme itu mencoba, lebih kuat penguasaan berlaku.
Biografi dari Edward Lee Thorndike. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di US dan wafat pada tanggal 9 Agustus 1949 di umur ke-74 tahun di New York. Ia adalah salah satu psikolog Amerika pertama yang menerima semua pendidikannya di Amerika. Edward Lee Thorndike belajar di bawah bimbingan William James di Harvard University dan di abad ke-20 menjadi salah satu pencipta psikologi pendidikan dan teori yang dikenal sebagai koneksionisme. Dia adalah periset perkembangan psikologi hewan. Dia sendiri pernah berencana untuk menjadikan anak-anak sebagai subjek penelitian. Pendidikan dari Edward Thorndike. Edward Thorndike melanjutkan studi hewannya di Columbia dan mendapatkan gelar doktoral pada tahun 1898 dan karirnya di Teachers College Columbia Universitas. Disertasinya Animal Intelligence, an Experimental Study of the Associative Process in Animal, menjadikannya sebagai salah seorang psikolog pertama yang menggunakan subjek hewan. Dan kemudian dia mengajar di Universitas Columbia sebagai dosen psikologi. Dia bekerja sebagai subjek manusia untuk masalah pembelajaran, mengadaptasi teknik-teknik riset hewan, dan untuk anak-anak remaja. Karya dari Edward Lee Thorndike. Dia menghasilkan sebuah karya jurnal dengan judul yang pertama Journal of Educational Psychology dan yang kedua koneksionisme, dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai dengan 1949. Pemikiran dari Edward Lee Thorndike. Ia menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif. Ia memfokuskan pada perilaku tampak. Ia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Edward Lee Thorndike menyebutkan pendekatannya dengan eksperimentalnya. Untuk studi asosiasi sebagai koneksionisme, perluasan dari filosofi selama membahas tentang asosiasi. Beliau berpendapat bahwa sebuah perilaku harus terus diredukasi hingga tahap yang paling sederhana. Kesatuan stimulus respon. Kesatuan stimulus respon adalah unsur untuk perilaku, bukan kesadaran, dan merupakan bahan yang penyusut dari perilaku kompleks yang terbangun. Pengaruh di bidang psikologi. Edward Lee Thorndike mendapatkan ketertarikan pada bidang psikologi hewan. Beliau peneliti dengan hewan yang memiliki pengaruh besar pada etologi dan psikologi hewan. Sampai saat itu diyakini bahwa spesies yang kurang berkembang mampu menghasilkan pengetahuan baru wawasan. Sesuatu yang ditolak oleh eksperimennya, Edward Lee Thorndike dianggap sebagai salah satu bapak psikologi modern. Saya akan menjelaskan tentang John Brodus Watson. Biografinya, ia dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal di New York pada tanggal 25 September 1958. Dia belajar di Universitas Chicago dan lulus pada tahun 1903. Pengaruh Watson dalam psikoterapi yaitu dengan digunakannya teknik conditioning untuk menyembuhkan kelainan-kelainan tingkah laku. Misalnya seorang penderita obsesif kompulsif yang tidak dapat menghentikan kebiasaannya mencuci tangannya berpuluh-puluh kali dalam sehari, diberikan psikoterapi dengan memberinya hukuman setiap kali ia hendak mencuci tangannya. Salah satu psikolog paling berpengaruh abad ke-20. Sebagai profesor psikologi di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat antara tahun 1908 dan 1920. Watson dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling menentukan abad terakhir. Karyanya dipelajari di semua fakultas psikologi di seluruh dunia
dan merupakan salah satu dasar pembelajaran dan perawatan beberapa psikopatologi seperti fobia. Oleh karena itu, kesimpulannya tidak dapat dihilangkan dalam buku pengantar psikologi. Pemikiran Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan terakhir, metode refleks terkondisi. Saya akan menjelaskan tentang Clark Leonard Hall, biografinya. Dia dilahirkan pada 24 Mei 1884 di Akron, New York, dan meninggal pada 10 Mei 1952 di New Haven. Hall meraih gelar Ph.D. di University of Wisconsin pada 1918, tempat dia mengajar dari 1916 sampai 1929. Dia pindah ke Yale dan tetap di sana sampai ia meninggal. Kontribusi utama untuk behaviorisme, Hall menganggap bahwa psikologi adalah alam dalam setiap aturan, seperti fisika, kimia, atau biologi. Dengan demikian, hukumnya dapat dirumuskan melalui persamaan numerik, dan akan ada hukum sekunder untuk menjelaskan perilaku kompleks dan bahkan individu itu sendiri. Hull mengusulkan dalam bukunya yang berjudul Prinsip Perilaku pada tahun 1943, teori impulse drive dalam bahasa Inggris asli. Karya ini memiliki pengaruh mendasar pada psikologi, sosiologi, dan antropologi tahun 1940-an dan 1950-an, dan tetap menjadi salah satu teori klasik referensi dalam sejarah behaviorisme dan psikologi pada umumnya. Pemikiran Hall menggambarkan behaviorisme dan citranya mengenai hakikat manusia dalam istilah-istilah mekanistik dan memandang perilaku manusia sebagai sesuatu yang otomatis dan dapat direduks ke dalam bahasa fisika. Menurut Hall, behavioris harus memandang subjek mereka sebagai mesin. Behaviorisme Hall yang mekanistik memberikan pandangan yang jelas mengenai metode-metode yang seharusnya digunakan dalam sebuah studi. Teori pembelajaran Hall memfokuskan pada prinsip penguatan. Hukum penguatan primer Hall menyatakan bahwa ketika hubungan stimulus-respon diikuti dengan reduksi yang dibutuhkan, probabilitasnya akan meningkat sehingga pada kesempatan selanjutnya stimulus yang sama akan menghasilkan respon yang sama. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Edward C. Tolman. Edward C. Tolman dengan nama lengkap Edward Chase Tolman lahir pada tanggal 14 April tahun 1886 di West Newton, Massachusetts, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 19 November tahun 1959 di Berkeley, California. Beliau merupakan psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang dikenal sebagai purposive atau molar behaviorisme, yang mencoba untuk mengeksplorasi seluruh tindakan organisme total. Edward C. Tolman paling terkenal karena behaviorisme kognitif. Penelitiannya tentang peta kognitif, teori pembelajaran laten, dan konsep variabel intervensi. Pendidikan yang ditempuh oleh Tolman. Tolman awalnya memulai kehidupan akademisnya dengan mempelajari fisika, matematika, dan kimia di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Setelah membaca Principle of Psychology karya William James, ia memutuskan untuk mengalihkan fokusnya ke studi psikologi. Dia mendaftar di Harvard, di mana dia bekerja di lab Hugo Mansterberg. Selain dipengaruhi oleh James, dia juga kemudian mengatakan bahwa karyanya banyak dipengaruhi oleh Kurt Kafka dan Kurt Lewin. Ia lulus dengan gelar PhD pada tahun 1915. Kontribusi yang dilakukan oleh Tolman dalam psikologi. Tolman mungkin paling terkenal dengan karyanya yaitu Tikus dan Labirin. Dalam percobaan klasik, tikus berlatih labirin selama beberapa hari. Kemudian, jalur yang biasa mereka ambil diblokir. Menurut pandangan behavioris,
tikus hanya membentuk asosiasi tentang perilaku mana yang diperkuat dan mana yang tidak. Sebaliknya, Thoman menemukan bahwa tikus telah membentuk peta mental labirin, memungkinkan mereka untuk memilih jalur baru untuk membawa mereka ke hadiah. Yang kedua, ada teorinya tentang pembelajaran laten, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi bahkan jika tidak ada penguatan yang ditawarkan. Pembelajaran laten tidak selalu terlihat pada saat itu, tetapi muncul kemudian dalam situasi di mana dibutuhkan. Yang ketiga, ada konsep Tolman tentang pembelajaran laten dan peta kognitif, yang membantu membuka jalan bagi munculnya psikologi kognitif. Teori belajar laten. Latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau kinerja. Dengan kata lain, adalah mungkin hasil belajar akan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum ia dimunculkan dalam bentuk perilaku. Konsep belajar laten sangat penting bagi Thoman dan ia menganggap dirinya telah berhasil menunjukkan eksistensinya. Enam jenis belajar. Dalam artikel There is More Than One Kind of Learning, Thoman mengusulkan 6 jenis belajar. Yang pertama ada kateksis, yaitu tendensi belajar untuk mengasosiasikan objek tertentu. Misalnya, ada makanan tertentu untuk memuaskan dorongan lapar dari seseorang yang tinggal di suatu negara. Orang yang tinggal di daerah tersebut biasanya makan ikan, sudah menjadi kebiasaan, cenderung akan mencari ikan untuk menghilangkan laparnya. Orang-orang itu mungkin tidak menyukai daging sapi atau spaghetti karena menurut mereka makanan itu tidak diasosiasikan dengan pemuasan dorongan rasa lapar. Yang kedua ada keyakinan equivalence. Ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan merupakan equivalence belief atau keyakinan ekuivalen. Walaupun ini mirip dengan apa yang oleh teoretisi SR dinamakan dengan penguatan sekunder, Tolman menganggap jenis belajar ini lebih berkaitan dengan dorongan sosial ketimbang dorongan fisiologis. Yang ketiga ada ekspektasi medan atau field expectancies, berkembang dengan cara yang serupa dengan perkembangan peta kognitif. Organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Setelah melihat isyarat tertentu, misalnya, ia akan berharap isyarat lain akan muncul. Mode keempat ada mode medan kognisi, yaitu jenis belajar yang kurang diyakini oleh Tolman, yaitu strategi atau suatu cara untuk menangani situasi pemecahan problem. Ini adalah tendensi untuk mengatur bidang perseptual dalam konfigurasi tertentu. Yang kelima ada diskriminasi dorongan, yang berarti bahwa organisme dapat menentukan keadaan dorongan mereka sendiri, dan karenanya dapat merespon dengan benar. Misalnya, ditemukan bahwa hewan dapat dilatih untuk berbelok ke suatu arah dalam jalur teka-teki berbentuk T, apabila mereka lapar, dan ke arah lain ketika haus. Tolman percaya pada dorongan fisiologis dan sosial, maka diskriminasi dorongan adalah konsep penting baginya. Yang keenam atau yang terakhir adalah pola motor. Tolman menunjukkan bahwa teorinya berkaitan dengan asosiasi ide dan tidak terlalu berhubungan dengan cara ide-ide itu menjadi diasosiasikan dengan perilaku. Belajar motor pattern adalah usaha untuk memecahkan kesulitan ini. Biografi dari William McDougall 1891 sampai dengan 1938. Ia lahir di Chedderton pada tanggal 22 Juni 1871 dan meninggal di Durham, Newcastle pada tanggal 28 November 1938. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang diakui sebagai salah satu pendiri psikologi sosial. Selain itu, ia berkontribusi dalam cara yang penting untuk mempelajari psikopatologi setelah pengalaman dalam perang, psikologi paranormal, dan teori-teori naluri. Pendidikan dari William McDougall. Beliau mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 hingga 1920.
Setelah dari Oxford, beliau dinaikkan menjadi guru mulia di Amerika Serikat, mula-mula mengajar di Harvard University dan pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. William McDougall, beliau dilatih di berbagai bidang, tidak hanya dalam psikologi tetapi juga dalam ilmu alam. Dan mengetahui berbagai asosiasi psikologi, dia juga menjabat sebagai profesor di universitas-universitas Amerika Serikat yang paling bergengsi, di mana dia diakui sebagai seorang psikolog penting. William McDougall melanjutkan pendidikannya di University of Manchester, khususnya di bidang biologi, dan akhirnya pada tahun 1894 ia diperoleh gelar dalam ilmu alam dari University of Cambridge. Karya dari William McDougall. Yang pertama ada Introduction to Social Psychology pada tahun 1908, dan yang kedua ada Body and Mind pada tahun 1911, dan yang terakhir ada Psychology the Study of Behavior pada tahun 1912. Pemikiran dari William McDougall. Teori insting William McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari alam diri membentuk pemikiran dan tindakan. Watson menolak pemikiran ini, tetapi juga dalam beberapa persoalan lainnya. William McDougall setuju mengenai data perilaku yang diberikan Watson adalah fokus yang benar untuk riset psikologis. Tetapi menurut pendapatnya, data tentang kesadaran juga tak dapat dilepaskan. Pengaruh di bidang psikologi. William McDougall menyumbangkan pengetahuan yang berbeda tentang psikologi eksperimental, psikologi paranormal, psikopatologi, dan psikologi sosial dalam kaitannya dengan naluri. McDougall diakui sebagai pendiri psikologi eksperimental di Oxford. Dalam konteks yang sama, ia mendirikan British Society of Psychology dan British Journal of Psychology, dan bekerja sama dengan dokter dan antropolog di Prancis, Galton, dan spesialis psikologi di bidang intelijen dan statistik, Charles Spearman. Kolaborasi ini memungkinkannya untuk mengembangkan karya pada topik yang sangat beragam, mulai dari etnika hingga pengembangan teks kesadaran. Pada tahun 1911 dan sebelum pengembangan berbagai pendekatan pada perilaku jiwa manusia, William McDougall bekerja sama dengan Carl Jung dan tertarik untuk belajar dari metode eksperimental psikologi abnormal. Bahkan William McDougall membela keberadaan jiwa secara ilmiah. Baginya, manusia terdiri dari jiwa dan tubuh, dan salah satu tugas sains adalah menjelaskan hubungan antara keduanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.